Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وبسند المتصل إلى المؤلف الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الفصل الثالث في الملائكة عليهم السلام من هم وطبيعتهم. قال الناظم رحمه الله تعالى والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى. Alhamdulillah syukur lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, menyambung kajian kita yaitu pembacaan kitab Tauhid Nazam Aqidatul Awam, yang mana malam ini kita berada di fasal ketiga. Fasal ketiga dari ilmu Tauhid, ilmu Aqidah. Jadi fasal pembahasan pertama di ilmu Aqidah, pembahasan yang berkaitan dengan Allah. Pembahasan kedua di ilmu Aqidah, pembahasan yang berkaitan dengan utusan Allah. Kemudian pembahasan ketiga yang berkaitan dengan malaikat. Pembahasan keempat yang berkaitan dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pembahasan kelima nanti yang berkaitan dengan yaumil akhir, dengan hari akhir, pada mahsyar, ada mizan, sampailah surga nanti. Itu kurang lebih rangkaian ilmu akidah atau ilmu tauhid. Di semua kitab itu yang dibahas. Cuman ada kitab yang pembahasannya meluas, ada yang tidak terlalu luas, tergantung pengarangnya. Qal di sini Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, beliau mengatakan malaikat. Siapa itu malaikat? Qal, beliau mengatakan wal malakul ladzi bila abin wa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila abin wa tanpa ada bapak dan tanpa ada ibu. Jadi mereka makhluk Allah, mereka bukan Tuhan. Maka dari itu yang menyembah malaikat berarti musyrik. Mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan tanpa ada bapak dan tanpa ada ibu, itu malaikat. La aklala wala la aklala syurba wala nauma lahum. Dan malaikat ini juga
tidak perlu makan, tidak perlu minum, dan tidak perlu tidur itu malaikat. Ya, makanya kadang ada seorang wali itu seperti malaikat. Seorang wali seperti malaikat. Tidak perlu makan, tidak perlu tidur, tidak perlu minum. Jadi kita jangan heran, jangan langsung ingkar. Ya, kadang orang sekarang banyak ingkar cepat, ingkar sama karamah-karamah aulia, sama mujahadah-mujahadah sufiyah. Ketika mendengar ada syekh fulan, wali fulan, tidak makan, 40 tahun, oh ingkar. Kalau jadi biasanya orang yang ingkar itu mereka tidak melihat kudratullah. Lupa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu. Sebagaimana Allah mampu menciptakan makhluk yang tidak perlu makan, minum, tidur, tak perlu semua. Allah juga bisa menjadikan sifat tersebut kepada manusia yang Allah pilih. Maka jangan heran kalau ada di biografi para aulia ada yang tidak tidur. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulid Dawilah. Beliau diriwayatkan puluhan tahun tidak tidur. Jangan main, oh aku udah sakit, aku udah stres, aku udah ngedrop, itu kita. Yang nak tidur itu biasanya kalau udah tidur sakit langsung. Tidurnya kurang langsung flu biasanya. Tidurnya kurang langsung migrain. Tidak, mereka itu manusia khusus. Tentunya setelah melalui proses khusus, mereka menjadi manusia khusus. Akhirnya Allah berikan kepada mereka kekuatan yang mereka tidak butuh dengan tidur. Allah berikan mereka kekuatan. Ada Al-Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Beliau mempunyai mujahadah tidak minum air selama 20 tahun. Tidak minum air. Ini air ini kita tidak minum air 12 jam udah lepek-lepek kalau puasa. Beliau tidak minum air. Kita jangan lihat orangnya, jangan lihat fulannya, jangan. Tapi kita lihat siapa yang memberikannya. Kita lihat di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Mampu atau tidak mampu? Allah mampu menjadikan satu manusia, dua manusia, 100 manusia menjadi seperti malaikat. Tidak makan, tidak minum, dan tidak butuh dengan tidur. Jadi jangan kita cepat-cepat ingkar ketika mendengarkan mujahadah yang dilakukan oleh para aulia seperti tadi yang kita sebutkan. Karena ada makhluk yang Allah ciptakan tidak butuh makan, minum, dan tidak butuh tidur. Wala yattasifun bidukurah wala unuthah wala khunuthah. Juga wajib, ini termasuk yang wajib kita yakini yang berkaitan dengan malaikat, bahwasanya mereka itu tidak diciptakan dengan ada jenis lawan, laki perempuan, tidak ada. Berarti malaikat itu laki atau perempuan? Bukan laki, bukan perempuan, bencong, apalagi bencong. Makanya di sini ulama menyebutkan yang mengatakan malaikat itu laki-laki fasik. Dikatakan dia fasik, artinya tidak sampai keluar agama. Tapi yang mengatakan malaikat itu perempuan, kafir, murtad, keluar dari agama. Yang mengatakan, apalagi yang mengatakan malaikat bencong, naudzubillah, itu juga sama. Gitu. Jadi malaikat gimana ya tadi ini qudratullah, sekali lagi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijadikan sama Allah azwaja itu hanya kita, makhluk jin dan binatang. 3 makhluk yang Allah jadikan tanda kebesarannya, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, Allah. Termasuk tanda keagungan min ayatihi. Ini di surat Ar-Rum. Ketika kita baca ayat ini itu ada 5. Allah mulai ayatnya dengan kalimat wa min ayatihi, wa min ayatihi. Termasuk tanda keagungan Allah.
termasuk tanda kebesaran Allah. Salah satunya Allah menjadikan malam dan siang, dan Allah menciptakan langit bumi. Termasuk juga tanda keagungan Allah disebutkan di situ di rentetan 5 ayat itu, Allah jadikan kita dan makhluk jin itu ada lawan jenisnya. Azwaja. Azwaja itu artinya ada laki, ada perempuan. Itu azwaj. Jadi zauj, kalimat zauj itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalimat zaujun bahasa Arab. Zauj itu bisa digunakan untuk laki, untuk perempuan. Tapi kalau zaujah ya ada tak marbutonya itu jelas untuk perempuan. Jadi arti zauj adalah lawan jenisnya. Dan itu termasuk ke tanda kebesaran Allah, nikmat yang besar dari Allah untuk kita. Malaikat tidak. Jadi Allah ini seakan-akan Allah ingin membuktikan kepada kita betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jin ada. Jin itu ada salah seorang murid tanya ke gurunya, "Guru, jin itu punya anak apa tidak? Ada keturunan atau tidak?" Kata guru, "Nah, aku udah hadir pas kondangannya," kata guru. Enggak tahu. Gurunya belum nemu jawabannya, itu jawabannya. Aku udah hadir pas kondangannya, jadi tidak tahu ada keturunan apa tidak. Akhirnya gurunya setelah beberapa waktu baca Al-Quran di surat Kahfi kalau tidak salah ada ayat yang berbunyi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lidzalimina badalah di Al-Kahfi. Apakah kalian menjadikan afatattakhidunahu, menjadikan ini iblis, wa dzurriyyatahu dan keturunannya. Oh, kata gurunya dipanggil lagi murid tadi. Ada jin iblis keturunannya. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, berarti kalau ada keturunan at-tanasul di situ ada jin atau iblis laki-laki dan perempuan. Seperti Bani Adam. Binatang juga begitu. Ada laki dan perempuan. Ini tiga alam. Alamul ins, alam manusia, alam jin atau alam iblis, dan alam hayawan, alam binatang. Bahkan beberapa tumbuhan itu ada laki ada perempuan. Allah alam yang kita tahu cuma pohon kurma. Kurma itu ini tidak tahu gitu apakah semuanya, Allah alam. Yang kita tahu cuma kurma. Tidak tahu kalau sawit. Kurma itu ada kurma laki-laki dan ada kurma perempuan. Ada kurma laki-laki, bukan katanya, bukan memang fakta ini kita di sana. Ninja tahu sama yang punya kebun kurma. Jadi biar kurma ini buahnya bagus, menghasilkan, harus ada perkawinan dulu antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dengan ditempel pelupa kurmanya atau getahnya gitu di pohon kurma perempuan, jadi nanti ini menghasilkan bagus. Itu tanasul. Ya, tapi tadi biar Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada kita Allah itu bisa menciptakan makhluk seperti apa yang Allah inginkan. Seperti apa yang Allah inginkan dan di luar bayangan kita. Allah ciptakan malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan banci. Tidak ada jenisnya itu malaikat. Mereka makhluk Allah ciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Mereka makhluk yang Allah ciptakan tidak butuh makan, minum, dan tidur. Mereka makhluk yang Allah ciptakan tidak ada jenis kelamin laki, perempuan, atau banci bencong. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Qala sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur. Dari apa malaikat diciptakan? Min nur, dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Sedangkan bangsa jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam yang min salsalim min hama'im masnun, di Al-Qur'an disebutkan. Nabi Adam diciptakan dari
dari adukan tanah, yang mana tanah ini diambil dari seluruh tanah yang ada di muka bumi ini. Oke, tanah dari Afrika yang keluar dari situ hitam misalkan. Tanah dari Cina misalkan. Tanah itu putih jadi campur sama Allah. Itu min solsal min hamaim masnun. Campur aduk tanah dari muka bumi ini, dari tanah itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi bangsa manusia dari apa dari turab tanah, bangsa jin dari api, dan bangsa malaikat min nur dari cahaya. Jadi mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Qadiratun ala tasyakkul bi ashkal mukhtalifah. Malaikat ini bisa dan mereka ini mampu. Allah berikan mereka kekuatan untuk berubah wujud ke malaikat. Ya. Jadi bukan ngada-ngada itu. Memang ada itu. Jadi malaikat Allah berikan mereka kemampuan untuk berubah wujud. Wujud apa yang mereka inginkan. Nabi dikatakan sama Nabi Muhammad SAW, termasuk cara beliau menerima wahyu itu terkadang kata Nabi, wahyanan yatamatsalu liyal malak rajulan fayukallimuni fa'ima yakun. Kadang malaikat Jibril itu datang ke Nabi nyamar jadi seseorang. Nyamar jadi datang ke Nabi, ngajak Nabi ngomong. Dan hadis Jibril yang sangat terkenal dijuluki ini hadis Jibril karena hadis itu yang meriwayatkannya malaikat Jibril atau yang bertanya kepada Nabi malaikat Jibril yang membahas tentang arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan dan ilmu sa'ah tentang hari kiamat. Ini hadis orang datang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, kami lagi duduk sama Nabi di masjid, tiba-tiba ada orang datang. Pakaiannya putih, bersih. Tapi kami tidak kenal sama orang ini. Semasjid tidak ada yang kenal. Artinya kalau pakaiannya kotor, berdebu, nah ini dari luar. Tapi kalau pakaiannya bersih, berarti ini dari orang Madinah. Seharusnya begitu. Tapi kami tidak ada yang kenal, jadi heran semua. Datang langsung, tiba-tiba datang langsung maju, duduk di hadapan Nabi. Nempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW. Itulah beliau bertanya, ya Rasulullah, apa arkanul Islam? Dijawab sama Nabi. Apa arkanul iman? Dijawab sama Nabi. Sampai selesai. Selesai, udah. Tegak, tadi pergi, habis itu kata Nabi, tahu tidak kalian? Barusan siapa yang datang? Siapa? Daka Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yang barusan datang, ini hadis muttafaqun alaih di Bukhari Muslim. Yang barusan datang adalah malaikat Jibril mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Jadi nyamar jadi itu malaikat Jibril. Dan kadang dan bukan hanya malaikat Jibril, semua malaikat mampu. Dan kadang beliau lebih sering nyamar menjadi sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Dihyah ini ganteng. Nah, jadi malaikat Jibril senang nyamar jadi Dihyah. Jadi sering sekali sahabat itu ngelihat Nabi lagi ngobrol sama Dihyah, tapi habis itu keluar dari masjid nyengok Dihyah di luar. Gitu. Barusan nyengok Dihyah, Dihyah ini namu. Dihyah nyengok tadi di masjid lagi ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Tapi keluar, lihat Dihyah di luar. Kenapa ada dua Dihyah? Nah, ternyata yang di masjid. Jadi ternyata malaikat Jibril. Itu keseringannya begitu. Malaikat Jibril menyamar jadi Dihyah al-Kalbi untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini mampu untuk berubah wujud, tentunya wujud-wujud yang mulia, wujud-wujud yang bagus, yang suci, yang mereka tiru, bukan wujud-wujud yang serem, bukan. Malaikat kadang berbentuk seperti cahaya. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, umpama kalian mendengar kokokan ayam malam hari, itu ayam melihat malaikat, kata Nabi. Tapi kalau mendengar gongongan anjing di malam hari, anjing melihat jin. Itu ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pun tidak sembarangan dalam berubah wujud. Tidak sembarangan dalam berubah wujud.
tidak berubah menjadi ular, tidak. Itu jin. Itu jin yang suka berubah jadi ular, jadi binatang yang berbahaya, itu jin biasanya. Dan itu disabdakan dalam hadis oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk asli malaikat, wahum ashabu ajnihah. Malaikat ini Allah berikan sayap. Di Al-Quran Allah sebutkan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin, masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Allah bisa menambahkan malaikat berapapun sayap yang Allah inginkan, karena Allah mampu atas segalanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali, cuman yang pertama ketika dilantik menjadi nabi, yang kedua ketika Isra Mi'raj, 2 kali. Itu malaikat Jibril pertama kali ketemu dengan Nabi dengan bentuk aslinya. Lahu sittu mi'ati janah, mempunyai 600 sayap. 600 sayap. Jadi kalau malaikat yang istilahnya yang dikit tadi cuma 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah mampu, ada yang lebih sampai 600 sayap seperti malaikat Jibril. Ini hadisnya di Muslim, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, itu setengah sayap atau 1 sayapnya kalau dikibarkan setengah bumi ketutup. Ya. Kalau 2 sayapnya berarti langit ini gelap langsung bumi. Bumi gelap. Sisa masih 598 sayap. Jadi berapa ratus bumi yang bisa ditelan sama malaikat Jibril dengan sayapnya. Besar, makhluk yang agung sekali. Malaikat Jibril. Makanya termasuk azab Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, itu salah satunya ada yang Allah kirim, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk teriak. Kaum Nabi Saleh, kaum Thamud itu 3 hari 3 malam diteriaki malaikat Jibril sampai hancur galau. Hancur lebur. Kenapa? Diteriaki malaikat Jibril. 600 sayap. Luar biasa besarnya malaikat Jibril. 600 sayap yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi belum misalnya belum mengerti, belum paham masalah ini, melihat makhluk yang begitu besar antara langit dan bumi memiliki 600 sayap, mengajak beliau berbicara ketika menurunkan ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Jibril makhluk yang besar. Jibril ini malaikat yang dibenci sama Bani Israel. Kenapa dibenci sama Bani Israel? Karena Jibril ini kalau datang nyusai gitu. Bani Israel. Malaikat mereka ada yang benci. Jibril kalau datang pasti nyusai kami. Eh, nurunkan azab, nurunkan hukum berat. Mereka suka dengan yang menurunkan hujan. Oh, Mikail. Mikail. Mereka senang ya bagian rezeki ya, lemaknya be. Jadi mereka itu benci dengan Jibril. Makanya Allah katakan di Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Barang siapa yang berani menganggap Jibril musuh, hati-hati kata Allah. Ya, karena Jibril ini adalah utusanku, dibela sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Bani Israel tidak suka dengan malaikat Jibril. Beliau ini aminul wahyi. Ya, itu nantilah kita bahas itu di bab setelahnya, sikap-sikap malaikat. Kemudian wahum majbuluna bi ta'atam lillah wal qiyam bi awamirihi. Mereka malaikat ini majbulun. Majbulun itu sudah diciptakan settingannya memang ya, jadi majbul itu sudah settingannya taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang melanggar perintah Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada malaikat yang Allah ciptakan hanya untuk sujud. Maka dari awal diciptakan sampai nanti akhir hayatnya. Ada akhir hayatnya juga malaikat karena makhluk. Tidak kodim, tidak baqa, tidak baqin, tidak kekal abadi. Ada akhir hayatnya juga. Itu tugasnya sujud deh.
Ada yang rukuk tugasnya. Ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Ada malaikat al-katabah bagian nulis amal ibadah kita. Ada yang bagian mustaghfirun lil mu'minin. Ada malaikat yang beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang tugas menjaga dunia ini. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Di waktu mau masuk maghrib turun malaikat malam. Malaikat siang naik sip-sipan. Itu hukumullah itu memang. Itu prosedur memang aturan Allah sip-sipannya. Jadi Allah ingin, Allah mampu. Allah mampu menyuruh malaikat ini untuk 24 jam. Tidak perlu sip-sipan istilahnya itu. Tidak perlu sip-sipan, udah kalian tugasnya menjaga muka bumi untukku, untuk umat nabiku, umat Muhammad SAW. Tapi tidak. Karena Allah ingin mengajari kita berbagi tugas. Kata Nabi Muhammad SAW, itu sebelum salat maghrib, malaikat malaikat malam turun, malaikat siang naik. Sampai kapan malaikat malam ini? Sampai sebelum subuh. Ketika mau masuk waktu subuh, malaikat malam naik, malaikat siang turun. Begitu. Ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dan Imam Malik dalam hadisnya Muwatta. Sahih. Apa tugas mereka? Nyago kita. Nyago umat manusia. Tugas mereka. Makanya di waktu tersebut kita dianjurkan untuk beribadah. Waktu yang tidak dianjurkan kita lalai itu waktu sebelum maghrib. Kita kadang lupa dengan waktu ini. Jadi bukan hanya waktu antara maghrib dan isya. Tidak. Waktu sebelum maghrib 15 menit, 10 menit, atau setengah jam. Itu paling tidak kita sudah siap-siap untuk sholat. Karena itu waktu termasuk waktu masyhudah kata ulama. Waktu yang disaksikan ketika malaikat naik ke langit. Ada lanjutan hadisnya. Ditanya sama Allah, ketika kau tinggalkan hamba-hambaku, apa yang mereka lakukan? Sedang apa mereka? Allah tahu padahal. Cuman Allah ingin memuji kita. Oh ya Allah, kami dapati mereka sedang beribadah. Kapan itu? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ketika malaikat malam naik sebelum subuh. Ya waktu termasuk waktu malam kan, sholat malam sebelum subuh. Kenapa waktu itu waktu berkah, waktu yang luar biasa? Karena malaikat malam naik gantian dengan malaikat siang. Ditanya sama Allah, kau tinggalkan hambaku, lagi apa mereka? Jawabnya sambut lagi ibadah. Tapi hamba-hamba pilihan, bukan yang nak maghrib malah di pecel lele. Itu sekarang ini pecel lele itu rame maghrib. Kaget lah, sabarlah dikit. Habis maghrib di masjid dulu atau di rumah baca Quran, habis isya betulah makan silahkan. Bukannya dah mau. Ini dah macet rame itu pas nak maghrib, pecel lele, makan makanan pinggir jalan itu. Ya gitu, karena kita sering keluar nak maghrib kajian itu, jingok itu wah bakso rame kan. Cak mana sholatnya? Insya Allah sholat kita tak ada sebutan. Cuman kan waktu yang berkah. Jangan kita jadikan waktu itu tempat-tempat yang keramaian, yang mungkin kita susah menjaga mata kita di situ, susah untuk tidak maksiat di situ. Itu mendingan di rumah, habis isya atau habis selesai baca roti, baca Quran, betul sama keluarga, jatuh di pahala juga itu ibadah. Dinar sama bini misalkan jatuh di. Cuman waktunya kadang kurang pas gitu. Pas nak maghrib metu dari rumah. Nah, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena waktu itu waktu malaikat naik ke langit dan mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat ini macam-macam tugasnya dan mereka semua patuh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang settingan mereka begitu. Makanya ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ada tidak manusia yang lebih afdal, lebih mulia dari malaikat? Ada. Siapa mereka? Manusia yang bisa menahan hawa nafsunya, bisa menjaga dirinya untuk tidak maksiat kepada Allah. Ini manusia lebih dari malaikat. Kenapa lebih dari malaikat?
Karena malaikat lemah, taat memang settingannya, tidak ada hawa nafsu. Sedangkan kita settingannya nak maksiat, ada hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu pertama kali settingan hawa nafsu manusia ammarah bisu, selalu mengajak kita untuk bermalas-malasan. Settingan pertamanya itu. Kalau udah di-upgrade, dididik maksudnya, tarbiyah, mujahadah, macam-macam, baru naik hawa nafsunya lawamah. Tidak mengajak lagi, tapi malah mengomeli. Kita maksiat, dididik lagi, di-upgrade lagi. Nafsun mutmainnah yang udah mantap, selalu ingin beribadah kepada Allah. Nah, orang yang bisa mendidik hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, menjaga dirinya untuk tidak maksiat, ini lebih afdol dari malaikat. Tapi kata ulama tentunya bukan malaikat 10 yang bakal kita bahas nanti di pertemuan yang akan datang. Karena malaikat 10 ini pemimpin malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ini lebih mulia. Jadi ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan tertiban makhluk-makhluk yang paling mulia. Pertama jelas Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad 4 sisa dari ulul azmi. Setelah 4 dari ulul azmi para utusan Allah, Rasulullah. Setelah mereka anbiya Allah. Setelah mereka anbiya Allah, para nabi-nabi Allah. Setelah nabi-nabi Allah, di bawah nabi Allah baru 10 malaikat. 10 malaikat yang ada tugasnya masing-masing dan Allah sebutkan namanya, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Nah, setelah 10 malaikat baru sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah sahabat-sahabat Nabi di situ bisa saling bersaing. Malaikat biasa bisa kita lewati, bisa kita lebih afdol dari mereka ketika kita berhasil mendidik hawa nafsu kita, menahan diri kita untuk tidak maksiat, maksa diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih mulia dari malaikat selain 10 malaikat tadi. Kenapa tadi alasannya? Karena mereka itu majbulun bitta'ah. Mereka itu udah settingannya memang taat kepada Allah dan mereka tidak ada syahwat. Sedangkan kita ada syahwat. Mereka tidak ada syahwat. Tapi cerita Nabi ada malaikat yang Allah kasih syahwat, akhirnya maksiat itu tidak benar, khurafat, ya. Cerita bohong. Harut, Marut, Al-Quran diceritakan itu malaikat. Malaikat yang memang, jadi bukan Harut Marut malaikat kemudian Allah rubah jadi manusia, atau Allah kasih ini Harut Marut. Kalau cerita yang ngarut, maksud ngarut, cerita yang ngarut kan yang bohong. Harut Marut ini malaikat, kemudian mereka menghina manusia. Oh, manusia ini banyak ini sama Allah, akhirnya sama Allah dikasih mereka syahwat, kemudian mereka akhirnya tidak, itu cerita tidak benar, cerita bohong itu. Bagaimana cerita yang benar? Yang di Al-Quran, Harut Marut adalah 2 malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi ini dengan membawa ilmu sihir, fitnah, cobaan, ujian untuk umat Nabi Sulaiman. Karena di zaman itu ilmu sihir lagi viral. Jadi memang Allah turunkan 2 malaikat ini sehingga bisa dilihat oleh manusia. Kemudian Allah turunkan mereka dengan membawa ilmu sihir. Setiap ada orang yang datang kepada 2 orang ini, 2 malaikat ini untuk belajar ilmu sihir, mereka memberitahu pada yang datang, hati-hati, kami ini cobaan dari Allah. Allah tuh pengen ngetes kamu. Betul tidak iman kepada Allah, tidak terpengaruh dengan ilmu sihir, maka hati-hati, kami ini cobaan dari Allah buat kalian. Udah itu, cuma itu. Kalau gitu kan cerita bohongannya dibumbui. Atau sampailah mereka berzina, na'udzubillah, tidak seperti itu malaikat. Itu cerita bohong. Jadi memang Harut Marut ada karena Al-Quran menceritakannya, diturunkan ke bumi, diturunkan membawa apa? Membawa ilmu sihir untuk apa? Untuk mencoba, menguji, ngetes iman umat yang ada di zaman tersebut. Selesai itu ceritanya. Tidak usah dibumbu-bumbui. Karena malaikat Allah itu mubarraun an minal muyul an nafsiyah wa munazzahun anil azam wal khatoya. Mereka jauh dari perbuat dosa,
mereka jauh dari berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kurang lebih definisi malaikat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kaji, kita akan sebutkan 10 malaikat yang Allah jadikan mereka malaikat spesial, malaikat termulia yang dipimpin oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita jelaskan bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan baik di pembahasan tadi atau selain pembahasan tadi, kita buka sesi soal jawab. Allahu a'lam bishawab.